ini Asumsi. Gue Pangeran Syahan dan ini Iman Syafi'i. Dan kita seperti biasa, kita balik lagi mau ngomongin segala asumsi yang beredar di dalam masyarakat mengenai isu sosial politik di negara Republik Indonesia. Dan sekarang nggak ada isu yang lebih gede dibandingin isu mengenai Papa minta saham. Saham dari siapa, Man? Freeport. Ya, kita semua udah tahu lah gimana dalam beberapa hari terakhir sirkus politik terjadi di DPR. Ada sidang MKD di mana kita lihat ada tarik ulur. Sebenarnya bukan tarik ulur sih, itu ngalor ngidul sebenarnya. Betul. Berjalan berhari-hari, kita lihat langsung di TV dan kita lihat bagaimana Menteri SDM Bapak Sudirman Said juga datang ke sana. Diserang gitu, agak dagelan menurut gue. Tapi gini, Man, kita kan yang jadi fokusnya adalah Ketua DPR Setia Novanto yang ada rekamannya, transkrip pembicaraannya beredar di mana-mana. Pertanyaannya sekarang, Setia Novanto bisa diapain? Kalau menunggu sidang MKD, paling parah Novanto hanya bisa dipecat kan. Dipecat itu pun perjalanannya lama banget. Jadi MKD itu kalau udah memutuskan Novanto bisa dipecat, mereka harus membentuk lagi satu panel yang anggotanya gabungan antara anggota MKD dengan beberapa expert dari luar. Lalu panel ini akan menghasilkan rekomendasi, yang rekomendasi itu akan dibawa ke sidang paripurna DPR. Oke. Jadi kalau paripurnanya setuju dipecat, baru dipecat, dan kayaknya nggak mungkin. Tapi nggak mungkin karena kalau kita lihat bagaimana komposisi DPR, kayaknya Novanto dipilih oleh sebagian besar paripurna waktu itu ya, nggak agak sulit kalau sekarang. Jadi kalau goalnya mau memberhentikan Setnov dari jabatannya itu jauh sekali jalannya. Tapi kira-kira dia bisa kena di penjara atau gimana gitu nggak sih? Kalau untuk kasus hukum sih sebenarnya bisa ya. Tapi pertama ini nggak tahu ya, kalau sepengetahuan gue akan sangat sulit untuk dihandle oleh KPK. Karena pertama nggak ada unsur-unsur UU Tipikor di kasus ini gitu loh. Soalnya belum ada penerimaan dan atau pemberian dan lain-lain. Paling ini bisa masuk ke ranahnya Kejaksaan Agung, Kejaksaan, karena bisa pakai undang-undang tentang pemufakatan jahat gitu. Pemufakatan jahat. Oke, dan kita lihat juga di sosial media beredar banyak sekali ada campaign terselubung yang agak jorok sih menurut gue ya, karena pakai foto, pakai avatarnya tuh orang-orang gitu diambil buat dijadiin nama bot. Buat campaign, enggak, gue sih enggak. Ternyata foto gue enggak. Kita belum seterkenal itu ya, kita belum dipakai itu. Ya, cuman ada campaign yang bilang bahwa Setia Novanto sebenarnya sedang membela kepentingan negara dengan meminta ya jatah itu dari Freeport. Ya sebenarnya enggak lah, kalau misalnya Indonesia menuntut jatah yang lebih banyak dari Freeport, sebenarnya bukan dari cara itu, bisa lewat pembagian saham untuk BUMN dan lain-lain, bukan untuk keperluan pribadi sebenarnya. Yang paling penting lagi itu bukan kerjaannya dia. Nah, iya, dia ketua DPR ngapain ngurusin gituan, gitu kan? Nah, cuman gini, kalau kita lihat transkrip rekaman si Papa minta saham ini yang udah beredar di mana-mana, ada satu nama lagi yang menurut gue misterius, menarik juga, dan selama ini namanya sih gue udah sering dengar, tapi cuma beredar di kalangan tertentu doang gitu. MR inisial, Muhammad Riza Khalid. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu ini orang siapa, Man. Kalau gue taunya dia punya Kidzania. Oh iya, Riza Khalid tuh mafia, men. Mafianya Indonesia lah, mafia terbesar Indonesia lah. Dia kalau kemarin pernah dengar tentang Petral kan, yang Petral katanya anak usahanya Pertamina yang katanya banyak banget ngabisin duit rakyat, yaitu dia bosnya Petral. Dan banyak lagi sebenarnya masalah urusan-urusan negara ini yang di otak-atik sama dia gitu. Dan terlihat juga kan dari rekaman-rekaman nah, ini. Nah, itu dia. Jadi yang seru menurut gue adalah ini kan panjang nih, rekamannya panjang. Di awal ke tengah itu ngomongin Freeport ya. Tapi dari tengah ke belakang kita ngomongin hal-hal lain gitu. Dan di rekaman ini, MR ini, Riza Khalid ini ngomongin hal-hal yang gue sih ngeri denger ya. Iya, betul. Dia ngomongin soal masalah Pilpres kemarin, masalah mendukung siapa, meeting ketemu siapa, masalah penunjukan Kapolri, masalah PSSI juga diomongin gitu. Jadi ada satu percakapan yang dia bilang bahwa dia adalah satu orang yang ikut mendukung Jokowi untuk nyapres waktu itu bersama Budi Gunawan dan Hendro Priyono. Dan Hendro Priyono kan serem-serem banget. Riza Khalid, Budi Gunawan, Hendro Priyono meeting untuk dukung Jokowi gitu kan. Dan ada juga disinggung mengenai pengerahan aparat negara, polisi untuk mensukseskan campaign capres tertentu gitu. Iya. Nah, siapa lagi kan? Iya. Cuman gini. Yang sekarang gue perasaan adalah oke, sekarang fokusnya ke SN gitu kan, kalau dia ketua DPR tapi kalau kita menganggap bahwa asumsinya ini rekaman benar gitu kan semuanya,
bagian yang SN minta saham itu udah lagi sedang diteliti gitu kan. Sekarang yang lain-lainnya juga harus di follow up nggak sih menurut tuh? Menurut gue sih harus ya. Kayaknya sih ya harus, tapi kayaknya sih akan sulit ya gitu sih. Oke, jadi kita sudah ngomongin beberapa asumsi, dan asumsi kita adalah ini lagi ada power play nih, lagi ada pergulatan kekuasaan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang dianggap mungkin sudah nggak sejalan. Menyingkirkan lawan ataupun menyingkirkan kawan yang sudah tidak efektif. Yes, mantan partner yang sudah tidak sejalan. Oke, itu asumsi itu dari asumsi kita. ya, itu asumsi kita ya. Tentu benar, namanya juga asumsi.